usah. Ya, dan bagaimana manusia bisa dipulihkan? Aku takutnya gini, Bu Sofi, mereka nggak kenal Allah itu siapa. Ya itu Karena mereka penonton ibu. nggak ngerti kitabnya sih. Penonton ibu minta bahas tentang keselamatan saja, Bu Sofi. Terus ada yang bilang saya masuk ngikutin Ibu Sofi supaya saya belajar, supaya nggak dibully lagi sama teman-temannya gitu, yang Muslim begitu Ibu. Ini sih di channel Ibu, saya nonton di channel Ibu ya. Kan ini saya YouTubein. Dibully apa dia? Tentang apa? Ya, Coba kasih poinnya. Ya banyak, tapi ada yang si Aubrey nih mau minta Ibu Sofi bahas keselamatan aja Bu. Habis ketika nih udah Bapak mabok apa tuh, terus ada yang bilang waduh ini Bapak makanya disuruh turun nih, kagak nggak mendapat edukasi katanya. Ya memang begitulah yang kita hadapin, itulah yang kita injilin. Kita kan di sini salah satunya membuka pola pikir kan. Kita nongkrong di sini buat apa? Membuka pola pikir mereka bahwa penting untuk paham. Ya tapi dia lagi nyusu Bu, kurang konsen, jadi nanti jawaban kita ini lagi nyusu Pak Ridonya. Ya. Ibu Merijan nggak dinaikin lah, Ibu Merijan masih gitu-gitu jangan. aja lah. Itu sama juga. Iya. Kan nanti jadi borobudur lagi, puyeng aku. Iya, 2 menit teriak-teriak, mental kabur deh begitu deh. Bu Merijan kalau dengar, ya, teman-teman. Nganu ya, titip salam buat Ratu Bilqis. Ya teman-teman yang Muslim khususnya, kalian bebas bertanya sama teman-teman yang ada di atas ya, supaya teman-teman dapat info. Kalau saya bilang info lah ya, supaya kalian dapat yang berbeda gitu ya, informasi yang berbeda ya. Masalah kalian mau percaya atau tidak itu bukan urusan saya. Ya, salam Fortin. Salam Pak Salam Pak Fortin. Shalom. Shalom. Salam salam. Ya mungkin yang di channel Ibu Sofiatul ya, masuk ke TikTok aja kalian, bisa bertanya langsung gitu. Iya, kalau nanya tuh luas sekali ya, kalian mau tanya spesifik. Ada juga yang begini, Bu, minta materi Ibu. Yang mana? Semua. Oh iya, sebentar saya kirim linknya ya. Lupa saya. Ya, jadi kita bahas aja. Pak Fortin, gimana kabarnya nih? Bumi masih bulat apa sudah datar? Aduh, ini kayaknya mereka retain pakai Exa deh. Enggak, tadi ada siapa tadi Bang Yon? Yang siapa tadi yang pertama kali masuk tuh? Pejuang Iman. Pejuang Iman pertamanya Bang ini. Bu Sofi ngawur. Masa bumi datar? Yang mengatakan bumi datar tuh orang Kristen, Bu Sofi, Galileo Galilei. Bumi tuh bulat, Bu Sofi. Abis nggak ada 5 menit gue kasih fatwa ulama, dia bilang begini, iya saya penganut bumi datar. Belum ada 5 menit udah berubah partai dia. Karena ulamanya ngancem. Kalau barang siapa yang mengatakan bumi ini bulat, dia sudah kafir, murtad. Langsung dia berubah. Itu berteburan di YouTube itu. Ada fatwanya itu. Kafir katanya. Iya. Di Alkitab kan di Yesaya itu kan bilang apa nama itu bumi bulat kok. Ayamnya dimasukin. Kayaknya ada Pak Aderion deh. Gantian ya turun saya ya. Saya saja. Sebentar. Saya tak di bawah. Masih ada nggak tuh Pak Aderion tuh? Siapa tahu. Enggak ada. Sehat. Ya,
Kakak Karen follow Ibu Sopiatul, Bu Esther ya, Pak Iwanot atau Pak Portin ya. Oh iya Pak Ion. Aku juga follow dong teman-teman. Ini yang Iya. kedua nih, nggak bisa open cam belum bisa. Iya, follow ya teman-teman ya. Punya aku masih di band. Oh di band Bu, sampai kapan tuh Bu? Di bandnya lama amat. Sampai Iya. sampai Minggu. Oh, nggak apa-apa. Yang penting Aku tidak. ini lagi 1 kali upload, terus kalau salah upload ya, bukan apa ya, langsung blokir yang akun ini. Makasih Pastor Kunin. Aku di follow ya. Jadi akun ini aku nggak post-post ini, cuma naik live aja. Oh sekarang di banned tuh, mesti hati-hati nih. Dikasih peringatan 1 kali lagi katanya. Padahal yang kita post itu, kita repost, tapi TikTok ini ndak ini. TikTok ini sensitif banget. Kita repost tapi yang satu dari itu. Kita post ulang, kita yang kena. Astaga. Iya, TikTok sensitif sih emang ya. Enggak, yang sensitifnya ketika di report ya. Beberapa orang report, kita langsung akun kita di ban, kalau nggak ditangguhkan. Si siapa? Kapan hari itu aku live ya? Si Kores ya, yang pakai sound apa itu, anak-anak itu ya. Dia masuk, dia tanya lah. Aku bikin live-nya itu tentang apa itu ya? Oh, aku tanya tentang Muhammad itu keturunan Ismail atau enggak. Harus dibuktikan dengan sejarah pra-Islam. Kemudian dia ngalor ngidul kemana-mana, terus dia tanya tentang mayat suci zombie ya, zombie suci katanya. Oh, orang-orang kudus yang bangkit bersama Yesus. Nah, itu dia bilang zombie suci. Aku tanyain lah, gak bisa jawab, langsung kabur dia. Aku bilang lah, kita nggak kenal yang namanya zombie. Kalau pemahaman orang-orang yang percaya kayak begitu-begituan, voodoo gitu kan, itu kan sesuatu yang tidak berjiwa, tidak punya roh. Ya kalau orang-orang kudus ya beda dong. Iya, seharusnya itu mereka ngerti apa maksudnya orang-orang kudus. Kalau dia nggak percaya itu berarti mereka juga nggak percaya mereka dibangkitkan nantinya. Mereka ya nggak itu sih? dibangkitkan untuk dibinasakan itu. Waktu Yesus datang ya dibangkitkan untuk dibinasakan. Dalam kepercayaan mereka kan juga ini kan bangkit kan, itu Isa mereka percaya nanti akan mati lalu dibangkitkan. Iya, Terus katanya mereka mau bilang itu zombie, Isanya zombie. Muhammad juga kan mau dibangkitkan nanti. Iya, apakah itu zombie? Mereka ini apa namanya, nusuk diri sendiri. Tuh, teman-temannya yang sudah mati juga dibangkitkan. Apakah mereka juga zombie toh? Tidak boleh. Kalau Kores bicara, dia tujuannya cuma mau merendahkan doang. Makanya orang-orang seperti itu mah nggak perlu diladenin. Jangan dikasih panggung. Mereka itu keahliannya yang paling utama adalah merendahkan. Jadi kalau muncul misalnya dia ngomong 5 kalimat, 4 kalimat itu isinya merendahkan. Halo. Ya halo. Siapa nih? Halo, bicara. Boba boleh nanya ke Ibu Sopi kagak? Wah,
Bocil ini mandi dulu deh. Kenapa bang? Kok Ya, mandi dulu deh. Siapa itu ya? Ya biasa lah. Mandi dulu, jangan ini sekalinya minta naik begitu ya. Biasa aja, kenapa sih? Kalau di tempat gue nggak bisa kan, edukasi. Kalau lo nanya, mau nanya tegas nanyanya, Di jangan Bahrain itu suaranya ya? digitu-gituin. Di Iya, siapa Sifat. lagi? Iya, Oh. iya. Kalau yang begitu-gitu jangan lo ganti akun-akun ya. Tetap tahu. Lo kalau nanya sama Ustadz begitu sih udah diiniin kali lo. Halo, Nathan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nathan, kenapa lebih Ya. suka mengucapkan salam pakai kata-kata seperti itu? Enggak, cuma bercandaan doang, cuma nyindir yang di sebelah biar panas. Canda. Oh, candaan. Aduh, ini di YouTube ini nanti ini jangan bilang bercandaan, bilang aja ya sama aja gitu. Oke, Ya, habis iya ketemu kan. namanya Nathan. Salamnya kayak gini. Oh, kalau gitu salamnya kayak gini aja lah. Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Itu Enggak. dia. Enggak juga sih Bro ini Nathan, karena aku ya suka masuk juga ke channel-channel Kristen yang orang Arab kan di channel-channel TikTok orang Kristen orang Arab. Itu mereka begitu juga, kayak misalnya David Ahmad ex Muslim, kalau temennya itu yang berbahasa Arab juga sama assalamualaikum gitu juga. Waalaikumsalam gitu juga, sama mereka salamnya Enggak. begitu. Maksudnya yang Kristennya bilang masuk assalamualaikum ke Kristen gitu, Kan ke Kristen David. juga. Iya, Kristen juga. Kan kita cuma udah itu. kenal-kenal. Ya. Oh. Udah tahu Assalamualaikum. gitu. Assalamualaikum itu bukan milik Muslim itu. Itu kan sudah ada sebelum Islam ada. Kan tidak bisa klaim Lagi itu. bahas Iya. apa ini tadi di sini? Tapi kenyataannya kan Muslim sendiri merasa memiliki, jadi kalau kita Iya. mengucapkan aneh. Gak bisa. Adam aja baru dijadiin bersin langsung alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita kan anak-anak Adam. Kalau bapak kita bilang anjing alhamdulillah, nah kita juga alhamdulillah. Oh, boleh dong ya. Tadi siang apa tadi pagi aku di rumahnya Pendeta Toro, ada yang Muslim membahas tentang keadilan. Ya udah, aku bantah dengan ayat mereka sendiri yang mengatakan Allah nggak adil. Aku bantah ya bisa-bisa tadi siang di situ. Sampai kejang-kejang. Aku baru bawa 2 ayat Quran sama 3 ayat hadis tadi siang. Udah kejang-kejang. Itu bagaimana mau adil dia itu? Orang apa itu dikutuk? Iya, makanya aku bilang keadilan seperti apa yang kamu maksud kalau di Quranmu dan di hadismu itu orang-orang nggak ada yang apa ya dapatkan keadilan. Dari surah Al-Furqan aja itu sudah contoh ketidakadilan. Masa orang baik dapat pembalasan dosa? Kan gak adil. Hancur statement dia yang dia bilang Allah Subhanahu wa taala itu adil. Bikin tadi. Mau adil gimana? Muhammad punya lebih istri. Iya, kebetulan tadi siang itu suasana hati lagi gak enak. Nah, pas dia lagi ngebahas keadilan, bantah dengan ayat sendiri. Terus? Iya, laki-laki dikasih 72, perempuan nggak tahu mau dikasih apa. Iya, aku tadi Laki-laki perempuan suruh karaoke, baru bahas 2 ayat Quran. Baru bahas 2 ayat Quran sama 3 ayat hadis. Belum lagi aku tambah nanti. Habis-habisan tadi. Aku ada pertanyaan dong. Itu
wanita itu kan di dalam kitab mereka disuruh pakai hijab, menutup baju, menutup pakai hijab yang panjang seluruh tubuh biar mudah dikenali dan tidak diganggu. Tidak diganggu para orang-orang yang itulah ya, gitu. Biar tidak diganggu. Nah, pertanyaan saya, ada nggak nasihat buat para laki-laki supaya tidak mengganggu para wanita? Nggak ada. Tunggu dulu, Nat. Siapa tahu ada kita kelewatan kan? Itu kan wanita melulu yang suruh ini. Harusnya ada ayat demi cowok mata lu jangan jelalatan gitu. Masalahnya Mr. M aja lihat perempuan jalan langsung birahi. Buat aku sih otaknya itu harus di restore itu. Iya. Mr. M aja ngelihat perempuan jalan langsung berhasrat, terus langsung ngajak istrinya. Yang gitu. salah itu laki-lakinya, otaknya itu yang harus otaknya itu sudah rusak itu. Masa cuma lihat langsung kepingin. Tidak ada aja. Nah, itu artinya Terus udah keadilan gitu, nggak ada itu. udah gitu pas dia udah melampiaskan nafsunya ke istrinya, dia langsung bilang ke perempuan yang jalan itu setan. Halak apa tuh? Jadi perempuan itu sebenarnya buat mereka itu objek apa? Pelampiasan Iya, hawa nafsu itu. cuman objek saja. Itu dia, makanya kayak kita yang wanita-wanita ini mempertanyakan kenapa cewek-cewek yang terus-terus disuruh-suruh kamu pakai hijab sampai seluruh tubuh biar nggak diganggu. Laki-lakinya kenapa nggak dinasehatin supaya nggak mengganggu, Iya, supaya wanita nggak terpenjara gitu loh. Perempuan itu kan semua tubuhnya itu kan apa namanya? Aurat itu. Itu dia, seolah-olah kita pembawa malapetaka kan. Sudah Ya, pembawa masalahnya malapetaka, Kak, kalau diperkosa harus ada saksi yang nonton. Nah, itu yang repot lagi. Ya, masalahnya gini. Iya. Di hadis mereka dikatakan perempuan itu disamakan dengan keledai dan anjing. Laki-laki diumbar. Aduh. Jangan. Ya dong, Iya, harus fair makanya. dong. Kita kan tadi masalah keadilan nih. Nat kan bawa masalah keadilan. Cewek-cewek suruh ini itu. Laki-laki kok enggak. Oh, laki-laki itu disuruh pakai celana cingkrang sama ini pelihara jenggot. Oh, ada Kak Esther. Laki-laki itu disuruh melayani istri-istrinya di surga nanti. Pertanyaan harusnya ini loh. Harus dijawab lah. Sebenarnya Ini nggak kan ada kita larangan sih berbicara untuk laki-laki. fair atau tidak fair. Nggak ada larangan untuk laki-laki. Bahkan di saat istrinya haid aja boleh ya kayak gitu. Bayangin coba, istri lagi haid, terus digauli di bagian dada. Oh, Ikat pinggangnya lagi. Itu Ikat pinggangnya, kan? Nat jam 10 ke atas yang ngebahas begituan. berarti film-film itu terinspirasi dari itu ya? Mudeng aku. Mungkin. Amit-amit dah. Nathan, kamu nakal ya, tak sentil kau. Ampun, takut. Tapi aku heran juga ya, perempuan-perempuan itu juga mau ya dibikin. Ini ada akse nih, akse. Pertanyaannya gini. Itu kan wanita disuruh harus pakai hijab sampai seluruh tubuh biar mudah dikenali, lalu terhindar dari gangguan. Itu kan? Gimana logikanya Al-Azab itu? kalau nggak salah itu Al-Azab ya. Terus aku cek ya.
Al-Azab 59 itu. Kalau aku Bu Esther, gimana logiknya ya? Orang menutup apa tubuhnya itu kok bisa dikenal gimana sih ya? Ya itu juga saya bingung. Mungkin dikenali kalau itu perempuan kali ya. Itu lari kemana ya? Bukannya kalau orang menutup dirinya itu nggak kenal kita? Malah sulit untuk dikenali. Ya, tujuannya biar itu tidak mudah dikenali kalau orang nutup-nutup mah. Al-Azab 59 kayaknya ya. Aku cek dulu ya. Pokoknya aku bingung di mana logikanya ya? Masalahnya Pak Fortin, Allahnya Oh aja iya, pakai ini dia. hijab. Allahnya Ini aja dia pakai bunyinya hijab. gini sebentar ya. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali. Nah, Justru kalau logikanya bagaimana itu ya? Kalian kenapa begitu? Karena pada waktu itu yang namanya budak itu nggak boleh pakai jilbab. Hanya wanita-wanita yang merdeka, istri yang boleh pakai jilbab gitu. Oh, dikenali sebagai wanita yang merdeka begitu ya? Gini, problemnya begini lagi Bu Sofi. Itu apa namanya? Kalau istri orang kan gimana? Gitu kan? Pak Fortin cepet banget ya mikir. Yang pakai jilbab tuh wanita-wanita terhormat yang istri kalau menurut mereka. Karena budak-budak tuh nggak boleh pakai jilbab. Iya, tapi kalau istri orang salah tidur gimana tuh? Salah pegang istri orang? Tapi Bu, bukankah sejarah awalnya lanjutannya itu ya, lanjutannya. Sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi apa hubungannya itu ya? Tutup diri dengan apa hubungannya dengan Allah itu Maha Pengampun? Lompatan logika Iya, emang itu sudah nggak nyambung, Pak Fortin. Emang suka nggak nyambung. Iya, dikenalinya sebagai mereka perempuan merdeka itulah. Jadi apa hubungannya tutup berjilbab dengan Allah itu pengampun? Apa hubungannya itu? Ya, nggak ada hubungannya Pak Fortin. Aku kasih contoh lagi. Di surah Ibrahim ayat 4, di situ dikatakan kami tidak mengutus suatu rasul pun selain dari bangsa dan kaumnya. Terus di bawahnya tertulis dan Allah menyesatkan orang yang dikehendaki. Nyambung nggak? Aduh. Pokoknya aku baca Quran ini kadang ketawa sendirilah. Jadi ya, buat gini saya loh. Hari. Ya, lanjut kawan. Jadi kalau perempuan itu tidak diganggu berdasarkan pakaiannya begitu ya. Tapi faktanya yang paling banyak diganggu tuh dari mereka yang berjilbab ini. Katanya perempuan cantik itu harus tutup diri katanya ya. Dari mana cantiknya? Orang nggak kelihatan. Justru aku pernah lihat juga ya. Aku pernah ada tetangga di sini. Oh, tutup mukanya nih kayak apa itu? Satu kali aku lihat lah. Dia keluar rumah pas waktu itu ndak pakai jilbabnya, langsung kabur ke rumahnya itu. Jeleknya, aduh. Padahal kalau dia keluar tutup rapat mukanya itu. Cuma lubang-lubang kecil itu di matanya itu. Langsung kau lihat. Aduh, rupanya dia pakai gituan supaya tutupin kejelekannya itu. Tapi Bu Esther, bukankah sejarah awalnya di pihak mereka itu menutupi auratnya itu karena alasan ini malam-malam pergi ke belit itu? Atau sebelumnya ada lagi dikeluarkannya aturan itu? Aku pernah baca juga ya sejarah jilbab.
sumbernya tuh aku sudah lupa di mana itu ya. Jadi Nih ya, awalnya nih. Aku udah baca ya Bu Sofi ya. Emang bener loh di sini. Bilangnya begini. Menurut ini ya, aku potong aja ya. Ibnu Qatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami, ayahku telah menceritakan kepada kami, Abu Saleh telah menceritakan kepadaku, Al-Lais telah menceritakan kepadaku, kami Yunus Ibnu Yazid, dan seterusnya. Ia pernah bertanya kepada Az-Zuri. Ini tafsirnya ya teman-teman. Apakah budak perempuan diharuskan memakai kerudung? Baik dia telah bersuami ataupun belum? Az-Zuri menjawab, jika ia telah kawin, diharuskan memakai kerudung dan dilarang baginya memakai jilbab. Karena makruh baginya menyerupakan dirinya dengan wanita-wanita merdeka yang memelihara kehormatannya. Mereka memang tidak boleh memakai jilbab ya, sama seperti wanita merdeka. Ya, apakah ini yang disebut membebaskan perbudakan? Kadang-kadang Muslim kan berkata begitu ke kita. Oh, Iya. melepaskan perbudak gitu. Nah ini nih diskriminasi nih. Ada satu lagi loh yang paling enggak adil di mereka. Masa Maryam yang enggak punya suami bisa punya anak, tapi Allah yang enggak punya istri enggak bisa punya anak. jadi Allahnya jomblo ya. Iya, Allahnya enggak punya istri enggak bisa punya anak, tapi Maryam enggak punya suami bisa punya anak. Kan enggak adil. Sebenarnya siapa sih yang maha kuasa itu sebenarnya? Enggak tahu. Aduh. Masa Maryam nggak punya suami bisa punya anak, tapi Allah cuma gara-gara nggak punya istri jadi nggak bisa punya anak. Aduh. Tapi apa ya? Aku nonton juga ya di Siras channel internasional itu. Itu katanya Muhammad itu adalah Allah yang tidak dikenal ya, Bu Sofi. Oh, ada di posting Ahmad ex Muslim tuh tentang orang yang bilang Muhammad itu Allah. Di TikToknya Ahmad ex Muslim. Kalau itu aku belum tahu, belum dapat ilmu dari Sofi sama Kamalikil. Iya, karena memang ada fitur-fitur tertentu yang memang hanya dimiliki oleh Allah dan itu dimiliki oleh Muhammad. Misalnya saja taat kepada Muhammad itu sama dengan taat kepada Allah. Nama-namanya Muhammad kan ada 99 juga. Ya masalahnya kalau dari kriteria lebih cocok Isa yang jadi Allah daripada Muhammad. Atau mungkin begini kali ya, untuk meyakini Muhammad mungkin ini cuman asumsi saya bahwa Allah itu adalah puppet shadow ya, dari suatu boneka yang yang dibuat supaya pada saat dia mengeluarkan statement itu seolah-olah mendapat pengakuan yang maha kuasa seperti itu. Itu kok saya mikirnya sejauh itu begitu. Karena selama ini ya memang nggak pernah menyatakan diri kan seperti itu. Sedikit-sedikit kan seperti itu, tetapi dia sendiri tidak pernah bertemu seperti yang dikatakan Bu Sofi. Atau memang Muhammad ini di zaman itu adalah politiknya Muhammad sendiri untuk orang-orang di sekitarnya supaya meyakinkan bahwa dia adalah seorang nabi seperti itu, mendapatkan pengakuan. Ya bagaimana nggak percaya, karena begini, di zaman itu kan zaman jahiliyah dan orang ya uneducated kali ya, karena kan menulis saja nggak bisa, membaca saja nggak bisa kan seperti itu. Nah dia mungkin
ya nggak beda jauh kayak siapa ya di sini ya, Ria Eden apa Lia Eden atau siapa, untuk memperkuat lah seperti itu. Jadi kalaupun itu terjadi demikian, artinya itu kan puppet saya boneka bayangannya Muhammad supaya dapat pengakuan dari orang-orang sekitar seperti itu. Nah makanya ada satu cerita dengan meninggalnya siapa Nova sendiri, dia sendiri seperti kebingungan karena kan dia tidak punya referensi yang nyerempet lah seperti itu, ketuhanannya orang Israel, walaupun Nova sendiri kan termasuk golongan bidat kan seperti itu. Nah, kalau menurut saya bagaimana itu Bu Sofi atau teman-teman? Lah dikit-dikit Ya, silahkan Bu. masalahnya kan gini, kan nggak masuk akal ayat kok diencret-encret kayak orang kena anyang-anyangan, ya maaf saja ya, nggak langsung blek seperti itu. Karena kalau di perjanjian lama itu sudah jelas nubuatan itu terjadi dan mata rantainya ada begitu loh, saling berkaitan. Nah ini enggak, sesuatu peristiwa yang dia keperluan dia sendiri seperti itu. Itu jelas keperluannya si nabi itu, barulah turun begitu loh. Kenapa harus ditahan di Lauh Mahfud atau apa seperti itu? Kan logikanya nggak masuk akal. Kemahakuasaannya bagaimana? Kan seperti itu. Setidaknya Allah SWT sendiri kan gini, oh ini nanti suatu ketika akan terjadi, ini sudah tak keluarin dulu. Jadi semua sudah komplit. Apa yang ada itu buktinya ada, itu buktinya ada, kan seperti itu. Ini enggak, diencret-encret kayak orang anyang-anyangan. Jadi ya Muslim kalau pemikiran saya salah ya jangan sakit hati. Masalahnya kan memang kenyataannya begitu. Siapa sih Allah itu, kan begitu. Nah itu sih. Terus keteledorannya Muhammad sendiri pada saat soal tawaf kan seperti itu. Mereka mengelilingi Ka'bah. Kenapa? Kalau itu budayanya orang pagan, harusnya kan dia harus cerdas sedikit dong. Kalimatnya diganti, kayak ritualnya diganti, nggak memutar kiri ke kanan atau kanan ke kiri, dilawan kata lah seperti itu. Begitu. Lempar cara-cara lempar, ritualnya lempar setan pun juga demikian. Nah itu kan aneh. Kenapa enggak yang the newest, yang terbaru, gebrakan baru itu harusnya seperti itu gitu. Malah lebih menarik dengan kisahnya keyakinan Hindu, Buddha seperti itu. Nggak ada yang nyamain lah seperti itu loh. Di antara keyakinan lain seperti itu kan, kalau ini kan enggak kayak duplikat seperti itu. Jadi semi similar tapi agak ruwet. Menurut saya seperti itu. Jadi gimana dong? Ya, kalau kita lihat ayat-ayat Quran itu selalu turun itu ketika Muhammad membutuhkan, di saat itu ayatnya turun. Iya kan? Iya. Jadi itu sifatnya aku lihat itu untuk pribadi Muhammad gitu kan. Ayat itu turun, baru dia butuh sesuatu atau dia mau lakukan sesuatu untuk membenarkan sesuatu, ayatnya turun. Aisyah pernah bikin ungkapan tentang itu tuh. Iya. Dan dia sampaikan kepada itu junjungannya mereka itu. Kalau untuk memenuhi hasratnya junjungannya, Allah cepat menurunkan ayat. Makanya Aisyah protes, Bu. Iya, Aisyah protes. Masalahnya kalau soal nafsu pasti pakai mode ekspres. Ya, jadi makanya cepat karena pakai mode ekspres. Kalau dalam bahasa sehari-harinya, gue bingung nih sama lu nih.
Asal lu minta yang begituan, urusan ranjang turun ayat. Asal yang cewek. Itu Aisyah itu ada hadisnya loh, Bu. Iya, ada hadis. Di hadis ada. Kenapa coba Aisyah muncul ungkapan seperti itu? Tidak ada asap kalau tidak ada api, tentu kan? Iya. Ya, mungkin jawaban Aisyah, pemikiran saya nih ya, yang orang awam mungkin buat alasan lo nih dikit-dikit begitu supaya nggak ketahuan nih, gitu Iya. kan. Ya. Saya kira karena kan dia Aisyah sendiri dari kecil ya, mempelajari suaminya pun juga pasti juga menggunakan logika kan, ada sesuatu yang nggak beres itu seorang istri akan paham, walaupun memang cuma di batin di dalam hati kan seperti itu. Nah mungkin meluapnya itu setelah dengan adanya istri pertama istri yang selanjutnya itu. Nah dari situ kan ya namanya juga istri bersama madu-madunya kan terjadi suatu pembicaraan gosip. Ya benar kalau nggak ada ada asap kalau nggak ada api kan seperti itu. Nah itu, dan saya kira juga Aisyah orang cerdas lah. Cerdas kok, kalau di Syiah dibilang cerdas kok. Di Syiah, di Sunni ya. Kalau di Syiah kan dia dikatakan pengkhianat. Iya. Ya masuk akal, orang yang cerdas kan biasanya mengkhianat. Karena dia tahu kebenarannya kan. Begitu. Kaum Mu'tazilah itu kan dulu yang pintar-pintar itu di penggal-penggalin. Dan hati-hati juga loh secara kejiwaan, tuntutan keperawanan itu kadang yang tidak sesuai keinginan itu akan membebankan hidup selama hidupnya. Itu pasti seorang perempuan akan begitu, yang sering saya tanya ya, teringat dan dia selalu tanya mengapa, dan dia pun dalam lingkungan keluarga sendiri akan terus belajar untuk mengetahui seperti itu karena merasa tidak ada keadilan. Nah soal Aisyah tidak ada keadilan itu adalah yang pertama ya masa kanak-kanaknya dia sendiri direnggut. Kedua setelah menjalani mulai dewasa dia sendiri merasa dibagikan cintanya kan seperti itu. Nah itu menimbulkan siapapun ya keadilan tidak terpenuhi ini menimbulkan suatu tanda tanya, menimbulkan sesuatu yang dia sendiri pengen ngerti dan akhirnya tanpa sengaja dia belajar jadi cerdas. Menurut saya seperti itu. Ya, ada kelompok dunia ini, kelompok dunia, organisasi dunia. Kalau bisa cari di Google ya, Murtadin Sedunia ya. Murtadin Sedunia itu kelompok yang umumnya yang dari Islam pindah ke keyakinannya ya. Karena kenapa? Satu ya, kebebasannya sudah terikat ya. Terus tidak mau mengikuti paksaan ya. Contoh yaitu seperti perempuan pakai hijab lah ya. Nah itu ada kelompoknya tuh, Murtadin Sedunia. Itu bukannya abal-abal itu kelompok. Iya. Jadi mereka yang mau keluar dari agamanya, khususnya agama Islam ya, yang kalau di negaranya kan ada ancaman-ancaman ya, bahkan nyawa gitu. Nah mereka kabur, mereka masuk kelompok itu. Itu ada, kalau ini klik aja ya, Murtadin Sedunia. Ada Seeking itu. Tidak ada muslim masuk ini. Seeking komentar gini. Seeking komentar di bawah. Al-Quran fix isinya murni dari Tuhan. Bebas pornografi. Good job, good comment. Nggak ada muslim yang mau naik ke Ian. Ini kalau muslim mau naik di sini, dia pikir, dia bukan seperti room yang lainnya begitu naik bisa kemana-mana ya. Kalau di sini kagak ya. Justru kalau di sini khusus muslim buat belajar ya. Kingpin ketemu sama Dr. Chen malah kamu Cina ya. Iya itu yang wah kacau dia, aja kesempatan si bagus loh ya. Masa aku nggak ngeliat itu. Iya saya sampai giniin,
Bang Fahmi, mau diskusi apa mau nanyain tentang nama sih? Mau Cina kek, mau Belanda, mau apa, kagak ada karena Chen poinnya. itu Poinnya dikiranya jawab. Chen-nya si Kingpin. Saya heran itu sebenarnya pertanyaan tolol atau pertanyaan yang dia sendiri memang bingung kan begitu. Memang sih sekilas kalimatnya kayak bahasa Cina. Ya saya ngerti lah kan dia katanya dosen bahasa Inggris kan seperti itu. Lah kok begitu muncul langsung nanyain kamu Cina ya? Ini apa hubungannya? Memalukan di sini yang saya miriskan adalah memalukan bangsa kita sendiri gitu loh. Apalagi promonya Bang Ion sendiri sudah nih loh, ada pihak muslim, seorang dosen bla 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 begitu. Nah, kecuali dosen Jawa Karawitan begitu ya oke lah, nggak nyambung. Ini sama sekali nyambung tapi malah kayak gitu. Kok kalah sama Yubi yang berani, heran aku. Yubi yang ngaco aja berani. Si siapa Ya, itu? Nathan nggak ada. Si siapa itu dia bilang ini tuh. Dia bilang Al-Quran itu murni dari Allah katanya. Lalu saya tanya, kenapa berisi apa namanya itu? Legenda-legenda. Kalau itu memang murni dari Allah. Kenapa berisi legenda seperti ngomong dari ayat? Dan itu kan legenda orang Yahudi. Bukan Yahudi, legenda dari Gnostik itu. Allahnya kan sudah berpuisi. Kartu terbang lagi. Ya, di surah Rahman aja itu isinya puisi tentang bidadari surga. Allahnya kan Ya naik King Nero, kalau lo punya ini lo naik King Nero. Fahmi Iya, naikin naik saya. coba. mau lawan. Ayo, teman-teman, Enggak, Fahmi, Muslim lo nggak naik, bisa gantiin lah, Fahmi, gua ya, kan dong. gua bilang. Nanti gua di sini Fahmi menghayal lo nggak terus. bisa lah ya. Lo kalau di tempat lain bisa lah Fahmi, di tempat Quester gua kenapa? bisa. Gua bukan nggak mau naikin Fahmi. Si Fahmi kenapa dia? Nggak bisa deh si Fahmi. Halo Pak Henok. Halo, salam, selamat sore. Shalom, selamat sore. Selamat sore. Itu si teman-teman muslimnya itu yang tadi masalah jilbab itu. Bang, dari dulu saya nanya itu kenapa kok harus Allah SWT itu nyuruh pakai jilbab? Kan apakah dengan ketika Allah SWT lihat orang berzina di muka bumi, dia nggak punya kuasa apa sehingga disuruh orang menutupi wajahnya gitu, menutupi rambutnya gitu. Sedangkan orang-orang di negara-negara Afrika sana yang saat masih ada yang telanjang, nggak ada kasus pemerkosaan gitu. Hanya itu Allahnya bikin aturannya nggak tahu bagaimana. Katanya perintahnya oleh SWT itu. Itu ada yang bilang itu ide Umar bin Khattab. Belajar poligami dulu aja biar kamu nggak sesat. Ya, yang mau belajar poligami silahkan lah. Saya curiga ada satu hadis yang mengatakan bahwa ketika Muhammad melihat cewek yang nggak pakai wanita yang nggak pakai jilbab, terus dia pulang ke rumah untuk tidur sama istrinya gitu. Ada itu. Di hadis itu Ahmad. Makanya aku tahu ayat itu. Mungkin dari situ aku takut wanita-wanita dilihat sama Muhammad, mending disuruh pakai jilbab aja lah biar enggak ini.
Iya, di hadis Musnad Ahmad 14010. Nah itu dia tuh Bang Nathan tadi, ya kan? Ketika saya baca dengar hadis itu, saya bilang jangan-jangan ini penyebabnya wanita-wanita disuruh pakai jilbab. Iya, dan parahnya waktu Muhammad udah selesai melampiaskan hasratnya ke istrinya, ya malah bilang perempuan yang dia lihat itu setan. Jadi setan iblis gitu kan. Itu akhlak yang sangat-sangat baik. Sangat-sangat terpuji gitu. Dan patut diteladani. Kalau soal terpuji, nabinya. Iya Pak Heno, kalau soal terpuji, coba deh kita mikir secara nyata saja ya. Seseorang yang kekurangan dalam arti pola pikir, pendidikan seperti itu kan. Pada saat berkumpul untuk mendapat pengakuan, pasti dia akan bagaimana caranya untuk menghalalkan cara untuk menyatakan bahwa ini logo yang paling bagus, seperti itu. Nah, itu pun pasti dia akan menjalankan satu sistem kebohongan. Nah, kebohongan itulah yang menjadikan tanda tanya pada diri saya ya, untuk mendapatkan pernyataan itu. Begitu. Ya kan bagaimana dikatakan terpuji sementara tingkah lakunya aja seperti itu dengan mendatangkan suatu pernyataan-pernyataan yang dari Allah in case saja di saat itu, bukan sebelumnya atau bagaimana kan seperti itu. Nah itu, nah ini sih ya kalau saya ya secara menurut kejiwaan begitu kan, begitu pernyataan diri ada kekurangan. Fadil, selamat sore Fadil. Selamat sore Pak Yon, Mas rekan yang lain. Selamat sore Pak Justin Pak. Saya muslim. Oke, terima kasih Pak. Kalau di room ini seandainya ada musliman naik, boleh, sangat bagus dibahas, bagus nyebrang begitu, karena ada muslim yang temannya Anda ngobrol. Kalau nggak ada muslim jangan dibahas. Nanti kalau saya sih sudah sering masuk di Masion, dengar kalau ada muslim tukar pendapat malah enak. Bahkan Islamnya bisa belajar, yang Kristen juga bisa belajar. Gitu loh. Gini, kalau Pak. tadi nyerempet ke Nabi Muhammad itu kan, kalau yang artinya langsung mau panas atau mau ngegas itu kan menghujat, pasti mungkin nggak terima. Tapi kalau saya sih ya biasa lah. Gini Lagian Pak juga, gimana Bang Ion? Gini, kebanyakan yang saya naikin ya, teman-teman muslim itu udah bawa siap-siap kata hujatan, makian, terus apalah ya, apalagi ketemu Bu Sofi, bahkan ketemu siapapun lah ya. Iya, itu udah siap-siap nih, begitu gue ketemu gue dikasih naik ya, gue nggak mau diskusi deh, yang penting gue hujat duluan deh. Nah begitu, jadi saya udah hafal ya, siapa nama-nama siapa ya yang mau mereka ganti nama berkali-kali, tetap saya ini lagi. Iya, kalau sebetulnya kalau saya sih artinya saya nggak ikut roomnya, artinya menyimak aja. Ini sekedar saran sih Bang Ion, saya nggak mau khotbah di sini. Kan kalau ada teman muslim yang naik terus dia ngamuk-ngamuk, biarin dulu, biarkan dia puas dulu ngamuk-ngamuk, terus diambil hatinya bahwa baik Pak, kalau memang kami salah, kami gini-gini, baru diajarkan, disampaikan bahwa maksud kita itu buka room begini, bisa tukar pendapat. Kalau yang dimani Islam itu Nabi Muhammad, ya cukup Nabi Muhammad. Kalaupun ada yang mau ditanyakan, yang bisa dijawab, sayangnya saya nggak bisa begitu Pak ya. Makanya saya udah berkali-kali bilang sebelum muslim naik ke atas, saya udah jelasin tuh poin-poinnya tuh ya. Nah, saya ngomong seperti itu aja tuh udah ada tuh, fitnah mulu nih Sion tuh, fitnah mulu Sion tuh ya. Iya, kalau jilbab tadi itu sebetulnya sih perintahnya itu berjilbab, bukan berjilbab tapi berhijab. Artinya
diperintahkan ya bahwa kalau bisa kalau perempuan itu agar tidak terlalu kelihatan auratnya begitu. Karena kalau kita lihat bahwa tidak kelihatan auratnya saja, kadang syahwat laki-laki itu timbul loh. Ini kan oknumnya, jangan bawa agama begitu ya. Oknumnya ini. Kalau tidak lihat aurat itu kadang sudah nafsu, gimana kalau lihat auratnya. Itu orangnya ya, personnya begitu. Kalau mau saya ratakan, ya gimana Bang? Bang Fadli, kalau itu masalah syahwat itu, aku kira itu perlu dikontrol. Itu kontrol dari otak itu sebenarnya. Iya. Itu yang itu harus dikontrol itu di otak, bukan perempuannya. Betul. Karena namanya sih kalau otak kan masing-masing juga orang beda lah, pemikiran beda otak bosku. Gak apa-apa, jangan dipaksakan lah. Kalaupun memang di ajaran Islam itu menyuruh untuk berhijab, mungkin saudara Kristen jangan masuk ke situ bahwa mau memasuki pikirannya Allah sampai menyuruh orang berhijab. Paling tidak di situ adalah ilmu. Cuman saya tidak kuasai begitu. Mau kasih jawaban apa? Cuman sebatas yang saya tahu itu hijab dalam Islam itu memang bukan berjilbab. Kalau hijab sendiri itu memang ya pakaian yang untuk menutupi aurat begitu. Buktinya Najwa Shihab saja itu kan anaknya Pak Quraisy Shihab itu Pak Ustadz, apa dia berhijab? Enggak, dia cukup pakai pakaian terhormat yang mungkin menurut dia terhormat itu menutupi tangannya sampai ke ujung, enggak kelihatan lututnya begitu Bang, gitu. Kalau buat aku sih yang perlu diubah itu otak, bukan mau suruh orang bikin ini, bikin itu. Itu enggak perlu sebenarnya. Harus di restore. Susah bosku, kalau otaknya orang mau dirubah susah. Sampai di mana mau? Memang kita siapa mau rubah otaknya orang? Orang itu bisa berubah, yang penting punya kemauan. Itu. Kalau punya kemauan pasti bisa berubah. Gitu. Mudah-mudahan. Amin bos. Sudah memang dari sononya sudah pernah berpikir negatif, tidak pernah berpikir positif, ya memang hasilnya kayak gitu. Iya, bisa jadi. Betul juga apa yang Anda bilang itu. Dari itu kan tergantung orangnya. Atau sekalipun perempuannya lewat di depan kita sendirian tengah malam, telanjang bulat, cantik, kalau kita nggak mau perkosa ya syukur. Begitu, berarti Anda termasuk orang-orang yang beriman. Begitu. Kalau saya perempuan mau pakai apapun, dia mau telanjang buat apa, itu kan bukan istri saya. Nggak pernah saya berpikir untuk bikin ini bikin itu, nggak perlu itu. Oh iya, silahkan bos. Kalau Islam sih memang begitu, cuman namanya saya kan kembali lagi ke orangnya sekalipun dia di ajarannya kayak di Islam, di Al-Quran sudah diberikan petunjuk untuk menggunakan hijab. Tapi kalau memang perempuannya mau memakai itu, apa langsung Islam datang menghalang-halangi? Kan tidak juga, karena nanti kembali ke diri mereka sendiri. Pertanggungjawabannya ke mereka sendiri. Saya tidak ikut-ikutan, sekalipun saya sesama muslim. Saya tidak mungkin ikut-ikutan kalau dia juga seksi-seksi, tidak mengikuti petunjuk dari Al-Quran. Begitu saudara. Iya. Ya, gini. Gini. Tetapi kan maksudnya begini, si kehidupan nyata gitu, bahwa itu satu kewajiban buat seorang muslim gitu. Ya bahkan ada yang kita lihat perundungan juga banyak terjadi karena tidak menggunakan hijab gitu kan. Nah, makanya kan dibilang memang kita harus menggunakan otak kita, pikiran kita untuk berpikir apa yang kita lihat itu baik dan tidaknya, itu kan semuanya tergantung dari otak kita gitu. Yang mengendalikan diri kita gitu. Makanya kalau otak kitanya yang walaupun pakaian tertutup sekalipun, ya kalau otaknya ngeres ya pasti pemupasan itu bisa terjadi. Tetapi walaupun orang misalkan contohnya di Bali sana, orang ngeliatin orang mandi telanjang, tapi mereka ngelihat ya biasa saja gitu kan. Iya begitu. Nah itu yang menjadi memang sih kalau kelihatan dari luar, tapi kan kita tidak sampai ke dalam hatinya yang ngelihat begitu. Tidak mungkin kita mau tahu isi hatinya yang ngelihat begitu. Buat aku sih gini ya, kalau memang orang benar-benar mencintai pasangannya, dia tidak akan pernah berpikir untuk pikiran negatif-negatif. Karena seharusnya itu begitulah.
kalau memang cinta sama pasangannya nggak usah mikir-mikir yang lain. Terserah orang mau telanjang kayak mau apa, nggak perlu, nggak penting itu. Tapi mau lawan iblis kah bos? Mau lawan iblis? Mau lawan iblis kah? Iblis mau lawan iblis punya godaan kah? Itu kan tergantung orangnya masing-masing, saudara. Pusatnya itu di otak. Nah kalau selalu berpikir negatif itu saya pikir servernya sudah rusak itu, otak itu sudah rusak. Sudah rusak itu sebenarnya. Orang jauh dari Tuhan Nah, itu prinsipnya seperti itu. Kalau di dalam kekristenan, orang yang kenal Kristus, dia sudah menyalipkan yang namanya daging. Keinginan daging itu dia akan salibkan itu. Sudah tidak menjadi kebiasaan buat dia. Amin, saya setuju itu Bang Korten. Ini saya cerita pengalaman saya ya. Saya dulu pendosa gitu, Bang. Segala kejahatan, perzinahan, apapun saya lakukan semua itu gitu, ya kan? Tetapi ketika saya menerima Yesus Kristus dan saya berdoa saya pengen kembali kepada Yesus Kristus, ada sesuatu di dalam hati saya yang sangat melarang. Makanya saya melihat segala sesuatu itu jadi tawar. Ketika saya melihat jadi cewek cakep gitu atau seksi gitu, itu jadi tawar. Dulu kalau saya melihat itu, saya rasanya ini cakep sekali gitu. Tetapi sekarang ketika saya melihat itu, saya jadi tawar hati gitu, bahwa ada sesuatu yang menggerak. Ketika dulu saya pemabok, sekarang saya lihat minuman itu biasa saja dan tawar gitu. Apalagi rokok, saya dulu perokok berat gitu. Saya lihat itu jadi tawar gitu. Dan dulu saya orangnya yang frontal, kalau orang Indonesia bagian timur itu kalau ngomong tuh kasar-kasar gitu. Kalau ngomong nggak kasar itu bukan orang timur gitu. Tetapi ketika saya sudah mengenal Kristus gitu, saya mau ngomong kata yang kasar aja itu tidak rasanya ada canggung gitu. Bahkan di dalam rumah saya aja, saya tidak pernah menggunakan kata dulu gitu di dalam rumah saya. Istri dan anak-anak saya tidak pernah saya ajarkan untuk menggunakan kata lu. Itu saya pikir itu satu kata yang mungkin orang anggap biasa saja, tetapi bagi saya itu saya tidak mau kata-kata itu keluar. Makanya saya bicara dengan keluarga saya sendiri, saya harus bagaimana memperhatikan perasaan mereka. Nah, itu yang saya rasakan sebagai seorang pengikut Kristus, bahwa ada Roh Kudus yang menolong dan berada di hati saya ketika saya sudah menerima Yesus Kristus untuk menyalipkan kedagingan saya. Jadi kedagingan saya itu harus saya tinggalkan, dan saya harus menyalipkan kedagingan saya, meninggalkan kedagingan saya, nafsu saya gitu. Kedagingan itu adalah nafsu, hawa-hawa nafsu yang selama ini. Mohon maaf, saya Bang Ion. Ya Pak. Izin host Bang Ion. Oh oke Pak, oke. Sholat ya, maghrib ya. Saya izin pamit ya Bang Ion. Oke, terima kasih Pak ya. Terima kasih. Ya, salam toleransi Pak. Salam damai sejahtera. Kalau saya bilangnya salam damai sejahtera untuk kita semua. Amin. Oke Pak, terima kasih ya Pak ya. Selamat malam. Ada satu lagi begini kawan-kawan. Teman-teman tahu sebenarnya apa puncak dari 10 hukum? Apa inti dari 10 hukum? Inti dari 10 hukum itu di hukum ke-10. Jangan mengingini. Maksudnya apa? Di hukum-hukum sebelumnya itu kan jangan membunuh, jangan berzina, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, hukum ke-10 dia menyuruh tidak hanya sampai jangan, tapi ingin pun tidak boleh. Ingin mencuri itu tidak boleh. Ingin mau berzina dengan orang tidak boleh. Dan itu Yesus membuatnya lebih jelas ketika dia mengatakan, kamu lihat perempuan, dalam hatimu kamu sudah berzina. Dan itu sudah berdosa. Itu Yesus membuat itu menjadi lebih jelas. Jadi ngapain orang Kristen yang sudah terima Yesus, kemudian dia masih mikir-mikir, lihat perempuan pengen tidur dengan dia. Itu sudah tidak benar. Orang yang memang benar-benar jadi umat Tuhan, dia harus sampai di level yang ke-10. Pengen bunuh orang saja tidak boleh, pengen perkosa orang tidak boleh. Itu harus clear sampai di situ. Jadi jangan pernah menginginkan sesuatu
yang bukan milikmu. Itu kita harus sampai pada level itu. Tidak hanya pada level jangan mencuri, sampai pada level tidak ingin mencuri. Itu kekristenan itu seperti itu. Betul bang ya, bang Fortin. Jadi ketika saya membaca ayat itu, saya juga berpikir memang dosa itu timbul dari pikiran, gitu, ya kan? Jadi kalau kita berpikir tentang sesuatu, makanya Tuhan bilang, kamu berpikir saya itu sudah berdosa, ya memang betul juga gitu. Jadi kita berpikir untuk benci orang aja itu juga sudah berdosa. Kita pikir itu juga sudah berdosa. Makanya jangan sampai dosa itu masuk dari hal yang kecil seperti kita anggap itu kita berpikir kecil aja seperti itu. Kita pikir wah dia cantik, tapi kan saya nggak melakukan. Tetapi dosa masuk dari situ gitu. Jadi kalau baru berpikir pengen tidur dengan perempuan itu sudah berdosa itu. Sebenarnya kita orang Kristen itu harus lebih dari itu. Maksudnya jangan sampai ingin saja untuk mencuri, tidak boleh. Ada kan orang ingin tapi dia tidak mencuri kan, dia cuma ingin aja. Itu kan? Sebentar. Fortin sebentar. Ya. Nih, Ijra ya. Lo gue naikin lagi. Coba lo ini lagi ya. Coba gue naikin nih. Betul nggak? Sebentar. Apa yang katanya gue fitnah apa? Coba. Halo. Langsung aja. Apa yang gue fitnah? Hah? Apa yang gue fitnah? Tadi lu fitnah, katanya gua gitu-gitu ya. Gitu gimana? Apakah ada perkataan saya yang dari dulu itu menghujat? Iya, makanya kan gue bilang teman-teman muslim harus punya kuping ya. Gue nggak ngomong lo seperti itu. Ini kan ada rekamannya. Ya, tadi kan katanya saya naikkan orang-orang yang ini, saya turunkan orang-orang yang penghujat atau ini. Lah, kan lu sering turunkan gua, Bang. Yang gue turunin, kenapa lo gue turunin? Tadi lo turuninnya pakai bahasa apa sih? Ngomongnya seperti apa sih? Coba gimana? Ulangin. Pertama lo kali naik, coba ulangin. Lo ngomongnya seperti apa? Halo Bang, kata saya. Apa lo sengaja kok gugup begitu? Apa itu bukan meledek? Bukannya ini? Apa lo lagi menggigil kedinginan? Iya, emang AC-nya terlalu dingin. Mungkin saya juga lo jadi lagi di AC. AC-nya semana sih yang paling dingin sih? Sampai lo gugup begitu ngomong. Bang Hendro. Bata-bata. Bang Henok. Henok ya? Henok. Enggak, jangan dialihin dulu. Apa yang gue fitnah dari lo? Tadi itu. Tadi apa? Framing apa? Saya sering emang orang gue bukan gini, makanya kan saya selama di stay di Ion, Bang Ion, itu selalu bawa data loh. Saya tidak lepas bawa data loh. Kalau bertanya juga. Aneh. Ini kata coba nih, kalau lo betul bawa data ya, kalau lo betul bawa data nih silakan ya, lo bicara, coba apa yang mau lo bahas, apa bawa data. Oke. Abang buka Markus 12:36. Ya, apa yang mau lo tunjukin, apa udah? Di sana kan udah jelas. Antara Roh Kudus, Tuhan Bapa dan Tuanku. Coba buka, Ge. Markus berapa? Markus 12:36. Ya, coba. jadi lo membawa data dari Alkitab. Ya. Iya, saya kan mau tanya, kok di kita. Oh, mau tanya. Gue kirain mau apa. Sebelumnya juga saya sering tanya, kayak kemarin ke Ibu Sofi saya tanya, malah dia kerasukan. Poinnya begini ya, kalau ditanya, kalau nanya, lo mendengarkan jawabannya tanpa menyimpulkan. Lo kan udah tahu ya. Oke, makanya jawab. Ya, silakan. Markus berapa tadi? Markus 12:36. Ya. Yang mau ditanyakan apa? Yang mau ditanyakan apa?
pimpinan Roh Kudus berkata, pimpinan Roh Kudus berkata kepada siapa di sana ada Tuhan. Tuhan itu Tuhan Bapa. Tuhan Bapa telah berfirman kepada Tuanku yaitu Yesus. Berarti ini kan gue bilang lu udah menyimpulkan di mana di situ ada kata Bapa. Ini di sini, Bang. Yang Iya, coba lo baca. Ya, makanya Abang baca nih Markusnya, Markus 12:36. Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus. Garis miringi pimpinan ya, antara berarti pimpinan itu Roh Kudus ya. Coba pimpinan oleh pimpinan Roh Kudus. Makanya kalau gue bilangin, lu kalau nanya jangan nyimpulin deh, capek deh. Terus lu ya berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Nah, duduklah di sebelah ya. Duduklah di sebelah kananku. Berarti dua insan yang berbeda ya. Berarti dua insan yang berbeda antara sebelah kananku. Berarti ada dua insan yang berbeda duduk ya. Gini, Icra, gue bilangin lo modal bertanya mau berdebat lagi. Aduh, gila. Kalau bertanya kan harus sinkron. Jadi saya tanya biar detail. Sekarang nih poinnya. Sekarang lo apa yang lo mau nanyain? Tanyain coba. Jadi poin ini kan di sini ada dua insan yang berbeda. Lagi sebelah kanan. Dengarkan dulu, saya bertanya. Karena saya tidak ngerti dengan ini, saya bertanya, Bang. Apakah salah bertanya? Jadi gini, aku mau tanya dulu, pendosa. Sebentar ya. Sebentar. Oke. Jadi, kamu anggap ayat itu benar atau salah? Ayat itu palsu atau benar? Saya tidak bisa menyimpulkan itu karena saya tidak tahu. Justru saya bertanya di sini. Kok bisa ini? Kalau kamu nggak yakin itu benar atau tidak, itu palsu atau tidak, kenapa kamu bertanya? Ya justru itu, kalau saya udah tahu, ngapain saya bertanya, Bang? No. Bang ini. Itu gini, kamu bertanya, artinya kamu menjustifikasi sesuatu di situ. Kata siapa? Bang, dengarkan. Abang tahu konsep orang bertanya? Dengar dulu. Makanya dengar dulu. Kamu, ini orang nggak punya kuping ya? Jangan kebakaran gitu, Bang, santai aja sih. Bukan. Kamu bertanya itu untuk menekankan iman kamu, untuk mengatakan bahwa sebenarnya itu tidak begitu. Karena kamu ingin menekankan iman kamu di situ. Ada poin dari iman kamu yang ingin kamu tekankan di situ. Framing itu mah, Bang. Betul, saya kan bertanya. Abang menyimpulkan itu dengan dasar apa? Gini. Gue udah bilang, sebentar. Teman-teman Muslim, kalau bertanya aja, jangan menyimpulkan. Untuk bertanya aja kalian susah loh. Kalimat-kalimat untuk bertanya aja kalian susah ya. Saya jadi agak bingung nih ya. Coba deh kalau mau bertanya ya. Kalau kata Pak Cipto, saya sangat senang kalau kalian bertanya dengan hati yang tulus. Wah, gitu. Ini mau bertanya, udah nyimpulin. Ketika apa yang ditanyakan masih ngoceh lagi. Aduh. Jadi sebenarnya poin apa yang ingin kamu tekankan di situ? Sudah turun ya? Sudah, kan gue bilang kalau teman-teman Muslim ya, kalau kalian bertanya, nggak usah nyimpulin. Bertanya aja kalian nggak ini. Dia nggak baca itu. Rehan, sebentar teman-teman, sebentar ya. Gue udah bilangin berkali-kali teman-teman Muslim ya. Nih Rehan gue naikin ya. Langsung aja apa yang mau ditanyakan, apa yang mau ini, lo kirim undangan lah. Ya buat teman-teman Kristen kalau mau ngejawab, ya saya jawab. Kalau nggak jawab nanti gue yang jawab gitu. Iya. Silakan Rehan, kirim undangan. Siapin pertanyaan, jangan menyimpulkan, dengerin jawabannya. Silakan kirim undangannya. Bang Ion, kalau bisa nanti beberapa kali live gitu, biarkan orang Kristen yang bertanya, mereka yang menjawab, jangan mereka terus yang nggak bisa, mereka jawabannya hanya Tuhan yang tahu. Ya tadi saya baru ambil Alkitab, buka baca tapi udah turun. Kan di situ kan diceritakan
hubungan antara Yesus dan Daud. Nah, di situ Yesus bercerita tentang Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Yang dimaksud Tuanku di sini itu adalah Daud. Nah, di ayat yang 32 itu kan sudah dijelaskan bahwa Daud sendiri menyebut dirinya tuannya gitu. Ya, itu yang Daud sebut dirinya tuannya sendiri gitu. Bagaimana mungkin ia anaknya pula gitu. Makanya mereka hanya baca satu ayat tapi langsung menyimpulkan gitu. Padahal di ayat selanjutnya itu sudah ada jawabannya gitu. Itu Markus berapa itu? Markus 12 ayat 36. Nah, di situ ya hubungan antara Yesus dan Daud gitu. Jadi pada saat kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud gitu. Sedangkan Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Nah, yang dipermasalahkan sama si itu tadi kan Tuhan dan Tuanku. Dia bilang yaitu Tuhan dan Daud. Yang dimaksud Tuanku itu adalah Daud. Duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu ku taruh di bawah kakimu. Nah, itu memang pada saat itu sebenarnya ada juga di Mazmur berapa itu? Mazmur 10 Markus 12:36 ya. Iya. Nah, itu juga ada di Markus nyanyian Daud 10. Iya, Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Nah, Tuanku itu adalah sebenarnya kalau kita lihat di dalam bahasa Ibrani untuk kitab Mazmur itu sebenarnya adalah Adoni. Nah, Adoni itu sebenarnya itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi kata Tuhan di situ adalah Mesias. Mesias itu sendiri, Yesus. Jadi Daud sendiri dalam pimpinan Roh Kudus, Tuhan Adonai telah berfirman kepada Tuanku. Nah, Tuanku di situ Mesias. Itu bahasa Ibrani-nya adalah Adoni. Itu dia datang ke situ, orang itu, si siapa itu ya, yang tadi itu, dia datang ke Markus pasal 12 ayat 36, dia kubur dirinya sendiri di situ. Ya, silakan teman-teman. Mana Rehan? Kirim. Rehan katanya Kristen. Nah, Kristen ngapain ini? Udah banyak Kristen di sini. Halo, user. User Kristen. Ya, Kristen apa Islam nih? Langsung aja. Katolik. Iya, ada apa nih? Apa yang mau disampaikan? Tidak juga Bang, cuma mau dengar. Maksudnya saya cuma koreksi saja maksudnya. Ini kan media sosial, kenapa agama harus diperdebatkan begitu? Ya, berarti ngopi aja di rumah, jangan ikut-ikutan user. Oh gitu ya, Bang? Ya. Iya. Ngopi aja di rumah atau doyan susu atau doyan coklat ya. Jadi kalau bisa punya TikTok jangan masuk ke room-room seperti ini. Supaya hati kalian damai. Ya. Bang John, aku keluar sebentar, ada yang mau dibeli. Nanti aku datang masuk lagi. Oke, siap. Ya, siap. Jadi teman-teman Kristen ya, atau maupun siapapun yang tidak suka dengan room seperti ini, kalian liwatin, di skip aja. Jadi yang joget-joget kan banyak ya.
yang joget-joget, yang mandi lumpur, atau tidur di WC. Nah itu kalian nonton seperti itu ya teman-teman ya. Mau mengkritik apaan sih, kirain mengkritik apaan? Rehan, lu kagak ada kirim permintaan. Udah Faren lu percuma, Faren dinaikin juga ya. Dinaikin juga percuma, lo dibilangin ya Faren. Faren lagi. Rehan, kirim permintaan. Jadi teman-teman siapapun ya, nggak Muslim, nggak Kristen, nggak apapun, nggak agama apapun ya. Kalau nggak suka dengan room seperti ini, di skip. Nah, lalu tanya tuh, terus Ion agamamu apa? Agama gue Kristen, ya. Agama gue Kristen. Udah puas. User, udah puas apa belum? Kalau namanya apologet itu, room apologet, room Kristen itu ya bicara tentang, kalau mau tidak bahas tentang agama ya bahas politik aja, mungkin cari room politik aja gitu. Iya, kan tadi saya bilang ya, joget-joget, mandi lumpur ya, terus apa yang tidur di WC. Nah itu di situ kalau lo mau demen. Gitu. Iya, betul. Jadi kalau dia benci, dia nggak suka room seperti ini, ya tinggal di skip kok. Susah amat. Ini dia masih betah di sini. Iya. Ya. Makanya dia suka berarti ya. Suka. Protestan gue Protestan. Protestan user ya. Apalagi nanti lo tanya apa lagi? Jadi lo mendingan gini ya, kalau lo nggak suka baca Alkitab sambil ngopi ya, lalu ketika ada tetangga yang minta bantuan lo bantu, kalau poinnya begitu. Tuh emang pantas lagi. User lo sih udah parah emang ya. Kalau gue bilang lo udah parah ya, tanpa alasan ya. Jadi percuma ya, pakai bilang emang pantas lagi. Kadang-kadang aduh teman-teman ini ya, semalam saya juga lihat di roomnya si Mikana ya, teman Kristen maksain itunya, dibilang udah stop masih maksain juga. Jadi emang mereka nggak tahu sih ya cara berapologet, jadi susah sih. Lagian kan begini, udah tahu room seperti ini ngapain ditungguin? Seperti saya ya begitu. Ya celup aja celup tanpa perintah panjang lagi, celup aja yang begitu-gitulah. Biar dia lihat mandi lumpur lah. Teman-teman lanjut dulu, saya mau ke depan dulu ya teman-teman. Aduh, jadi saya ini lagi. Lanjut aja cerita apa kek ya? Sebentar ya, sebentar. Belum Emaknya mau lihat. Waduh, pantas agama lu didebatin. Kita tidak mendebatkan masalah agama, kita hanya menjawab apa yang menjadi pertanyaan dan apa yang disalahpahami oleh teman-teman, itu aja gitu. Tapi kalau mereka memaksakan pemikiran mereka, harus kita ngikutin pemikiran mereka dan cara berpikir mereka, itu yang kita harus memperdebatkan. Itu yang akhirnya perdebatan tidak bisa dielakkan pada saat hal semacam itu. Tetapi kalau mau fair saja, itu ya bertanya saja, dan ketika kita menjawab, apapun jawabannya harus diterima, walaupun ada pergulakan di dalam hati, atau misalkan ada tidak setuju dengan jawaban itu, cukup ya yang yang bertanya kamu yang tahu sendiri, ya udah sebagai pelajaran atau sebagai pelajaran buat kamu saja bahwa memang pemikiran orang Kristen itu seperti ini gitu. Jadi jangan memaksakan pemikirannya mereka itu dibawa ke doktrin kita sih, nggak bisa.
Makanya teman-teman yang di live chat itu ya harus dipahami kalau mau bertanya gitu tentang keimanan Kristen gitu. Makanya pelajari dulu gitu. Makanya pertanyaannya kadang tidak jauh dari apakah Yesus itu Tuhan, kenapa orang menyembah Dia Tuhan? Karena kalian kehilangan jejak dari awal, tidak namanya mengimani Taurat, mengimani Zabur, mengimani Injil, tetapi tidak pernah membaca isinya apa, sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi kalau kalian sudah membaca, pasti kalian tidak mungkin akan bertanya karena semua jawabannya ada di situ.